Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas perencanaan kebijakan sosial bukunya yang ketujuh tentang mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di saat krisis pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Januari Diana Pista Sakbana, NIM 1803077 kelas B semester 7. Selamat menyaksikan. Baik, pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan terjadinya perubahan terhadap aktivitas manusia, termasuk rutinitas yang dilakukan di lingkungan keluarga. Saat ini tidak hanya orang tua, tetapi siswa juga yang harus bekerja di rumah. Akan tetapi anak-anak juga menjalankan aktivitas pembelajarannya di rumah. Seperti yang kita lihat sekarang ini, semua aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah sampai mulai dari pagi bisa sampai malam dan bahkan juga ketemu pagi, tidak ada larangan. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, segala aktivitas yang kita lakukan itu semuanya dibatasi. Dan juga untuk anak-anak juga pembelajarannya di sekolah ditiadakan dan dilakukan di rumah secara daring. Pada akhirnya seluruh anggota keluarga ini banyak menghabiskan waktu di depan gadget seperti televisi, tablet, HP, laptop, komputer, bahkan juga video game. Penggunaan teknologi informasi ini bisa lebih lama dari biasanya atau melebihi batas yang disarankan 1 jam per hari. Seperti judul juga bagaimana kita belajar komunikasi, ilmu pengetahuan di saat krisis pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini membuat orang tua resah dan hampir semua orang tua memiliki perasaan campur aduk, yang dimana membiarkan anak menghabiskan waktu lebih lama dengan teknologi informasi yang mereka gunakan mengambil alih perhatian anak. Tetapi perlu kita sadari bahwa pada masa kini teknologi adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Bahkan banyak orang tua yang merasa khawatir jika membiarkan anaknya menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan teknologi informasi selama masa pandemi ini. Namun tidak dipungkiri dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan pesat yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses berbagai informasi yang terkait dengan masalah atau isu-isu atau bahkan juga berita-berita. Hal ini juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatanan kehidupan keluarga maupun masyarakat. Tentunya dengan kemajuan teknologi di era digital ini, kita harus menyikapi secara bijak dan tepat agar dapat memberikan banyak manfaat bagi keluarga, terutama dalam hal mendidik anak melalui komunikasi. Kita memberikan pengetahuan bagaimana anak-anak dapat belajar ilmu pengetahuan di saat pandemi COVID ini. Di zaman sekarang ini juga dengan keadaan pandemi COVID-19, dengan kondisi yang semuanya serba cepat, selaku orang tua, mereka harus dapat memberikan arahan terhadap anak-anak yang sudah terpapar dengan perangkat digital yang memberikan suatu dampak yang positif atau negatif terhadap tumbuh kembangnya anak di lingkungan keluarga. Di sini sarannya alangkah lebih baiknya sebagai orang tua kita mengajak anak-anak untuk membangun suatu komunikasi yang lebih baik dan efektif
untuk memutuskan berapa lama dan kapan mereka menggunakan teknologi informasi yang digunakan. Sarannya di sini juga, kita sebagai orang tua mereka harus membatasi penggunaan teknologi informasi itu terhadap anak-anak, supaya komunikasi antara orang tua dan anak juga bisa terjalin hubungan baik. Biar mereka menggunakan teknologi itu di saat mereka belajar. Namun ketika selesai belajar, orang tua bisa mengajari anak itu dengan berkomunikasi tanpa teknologi. Dan di sini seperti memberikan penjelasan kepada anak-anak kapan harusnya mereka menggunakan alat teknologi itu dan harus berhentinya kapan. Hal ini perlu dibangun dalam suatu komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi dengan mereka. Pandemi COVID-19 juga memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa akhir penglihatan meninggalkan banyak orang dalam keadaan yang tidak pasti. Bagi banyak orang, ketidakpastian itu terkait dengan peningkatan yang sesuai dengan kesulitan mental. Sepertinya anak-anak lebih fokus pada teknologi atau alat teknologi yang mereka gunakan. Yang di situ kadang mereka seperti contohnya video games, yang dimana mereka melakukan permainan itu sepanjang malam. Nah, di situ akan mengganggu kesulitan mental dan psikologi anak itu. Penyebaran COVID-19 juga telah dikaitkan dengan kebutuhan yang mendesak akan perawatan kesehatan profesional untuk memodifikasi penyediaan layanan kesehatan mental. Nah, di sini juga jika terjadi terjadi penyakit psikologi mental terhadap anak, maka di situ dari kesehatan akan mengambil alih untuk mengatasi penyakit yang diderita anak itu. Bahkan juga di sini diperlukan suatu peran aktif bagi orang tua untuk mengetahui suatu program atau aplikasi yang bernilai ilmu pengetahuan dan pendidikan guna memberikan suatu manfaat yang baik bagi pertumbuhan anak ataupun untuk menunjang kebutuhan belajar anak. Hal ini sangat diperlukan sebagai orang tua untuk memberikan suatu pengertian kepada anak terhadap pengaruh yang ditimbulkan terhadap beberapa konten atau aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti contohnya itu permainan PUBG atau Free Fire yang di situ mengganggu kesehatan anak. Di sini juga perlunya pendampingan orang tua dalam meningkatkan interaksi atau komunikasi antar anak dengan orang tua. Sebagai orang tua perlu untuk mendampingi serta berinteraksi dengan anak selama menggunakan media digital itu. Hal ini dimaksudkan di sini juga perlu pendampingan dalam meningkatkan interaksi. Sebagai orang tua perlu mendampingi serta berinteraksi dengan anak selama menggunakan media digital. Yang dimaksudkan agar terjadinya interaksi dengan anak saat mereka berselancar di dunia maya dan dapat memberikan penjelasan atau gambaran terhadap suatu situs atau web yang dibuka oleh anak-anak. Gunakan suatu perangkat digital dalam suatu kesempatan aktivitas keluarga untuk membangun suatu komunikasi yang baik dengan anak. Peran orang tua juga dalam pendampingan anak di masa pandemi COVID-19 menjadi fokus sangat penting bagi kesehatan, keselamatan jiwa, dan dalam menuntut ilmu yang menjadi tugas sekolah bagi anak-anak mereka. Yang pertamanya, orang tua harus mengajarkan pola hidup sehat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pendampingan anak dalam mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak,
bermain bersama anak, serta menjadi role model bagi anak, dan memberikan motivasi bagi anak, memberikan edukasi atau pendidikan bagi anak, serta memelihara nilai keagamaan. Jadi, yang terpenting bagi orang tua yaitu harus membangun komunikasi yang baik dengan anak agar dapat berinteraksi dengan anak, agar terciptanya suasana yang nyaman bagi anak mereka, terlebih di masa pandemi ini. Demikian hasil penjelasan video yang berjudul dengan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan saat krisis pandemi COVID-19. Semoga melalui video ini teman-teman dapat menambah ilmu dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Terima kasih.